Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Setelah meregenerasi tubuhnya, Cell maju lagi dengan kecepatan tinggi yang bahkan sedikit melampaui Gogeta, yang untuk menghindari pukulan musuh langsung di wajahnya, menciptakan penghalang energi untuk menghentikan pukulan tersebut. Cell menjauh menciptakan energi di satu tangannya dan sejumlah besar energi biru di tangan lainnya. Dia menembakkan keduanya yang saling melilit dalam aliran energi yang mengandung kekuatan besar. Ketika serangan Cell bertabrakan dengan perisai Gogeta, itu menciptakan ledakan yang begitu besar sehingga energi mereka menempati seluruh dimensi itu dan menghancurkan sepenuhnya, membawa mereka berdua ke tempat alternatif lain. Setelah dipindahkan ke dimensi lain, Gogeta mencari musuhnya sampai dia melihat Cell mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Gogeta menyambut musuh yang mendekat dengan tendangan kuat yang ditanggapi Cell dengan memutar tubuhnya dalam tornado cahaya dan juga diakhiri dengan tendangan. Kaki mereka bersilangan dalam ledakan energi saat dinding dimensi lain pecah dengan satu tembakan tunggal. Setelah tabrakan ini, mereka menjauh satu sama lain. Gogeta menunjukkan sedikit keterkejutan, sedangkan Cell menunjukkan ekspresi percaya diri yang tak tergoyahkan. Cell akui Gogeta benar-benar kuat, tapi ada sesuatu yang masih belum Gogeta mengerti. Evolusi adalah bawaan dalam dirinya. Dengan Gen Saiyan dan Frieza, Cell bisa mengatasi segala kesulitan dan berevolusi dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan kata-kata ini, Cell melepaskan ledakan energi yang bahkan lebih mengesankan, menyebabkan auranya meningkat pesat dengan energi hitam yang pekat. Gogeta penasaran apakah itu adalah bentuk hitam Frieza. Gogeta terkesan bahwa Cell sudah bisa menggunakan kekuatan itu. Energi hitam dan biru mulai bercampur menjadi pusaran yang kuat, menunjukkan kekuatan yang menakutkan pada Cell. Gogeta sadar akan gawatnya situasi ini dan berkonsentrasi untuk meningkatkan kekuatannya sendiri lebih jauh lagi. Dimensi pribadi Campari hancur berantakan, dipenuhi dengan celah-celah di dinding realitas dengan kehadiran lubang hitam raksasa yang memancarkan kekuatan yang luar biasa. Seolah-olah bencana ini tidak cukup buruk, Vegito dan Campari terus menyebabkan banyak kekacauan yang lebih tidak masuk akal berkat pertempuran yang mereka jalani. Dalam momen yang hiruk-pikuk, mereka melakukan perjalanan melalui seluruh dimensi dengan kecepatan tinggi. Mereka berputar-putar di dimensi itu seolah-olah jarak miliaran tahun cahaya bukanlah apa-apa. Ketika mereka bertukar serangan, ketertinggalan Campari menjadi semakin nyata. Menggunakan penguasaan teknis yang luar biasa dari Ultra Instinct, dia berhasil meloloskan diri dari banyak serangan Vegito dan melakukan serangan balik yang tepat dan kuat. Tapi masalahnya adalah Vegito yang dikelilingi oleh kekuatan penghancur dan didominasi oleh amarah prajurit dari ras Saiyan berhasil memperkuat diri lebih dan lebih lagi. Dengan semangat bertarungnya dan rasa hausnya akan kehancuran, menjadi satu-satunya bahan bakar yang dibutuhkan baginya untuk berevolusi lebih dan lebih lagi dalam pertempuran. Campari mencoba beralih pada kemampuan sihir menggunakan tongkatnya, tapi bahkan ini tidak efektif karena Vegito semakin beradaptasi dengan teknik sihir Sang Angel. Campari tidak menghadapi ketertinggalan itu dengan baik, dan itu mulai memengaruhi psikologisnya. Campari penasaran bagaimana ini mungkin terjadi. Vegito bahkan tidak menggunakan kekuatan Ultra Instinct, tapi kenapa Vegito masih berhasil mengatasi kekuatannya? Mencapai Sang Angel dengan pukulan luar biasa yang membenamkan tangannya di perutnya, Vegito menjawab bahwa dia jauh lebih unggul darinya. Setelah jawaban itu, Campari menjadi gila. Campari memanggil tongkatnya lagi dan tanpa diduga, dia menggunakannya untuk memukul Vegito. Terkejut dengan hal ini, Vegito mulai menerima pukulan dari tongkat itu yang menggunakan objek ajaib dan suci ini sebagai tongkat pemukul saat memukuli Vegito yang berani menyinggung perasaannya. Campari berteriak histeris dalam campuran kebencian dan keputusasaan. Namun, Vegito berhasil bereaksi, membalas salah satu gerakan Campari dengan menendang tongkatnya dan membuangnya. Lalu, mencengkeram rambut Campari dan menariknya ke arahnya, melepaskan pukulan tepat di tengah wajah Campari yang wajahnya dihancurkan oleh pukulan Vegito. Vegito tidak berhenti dengan pukulan pertama, masih memegang lawan dengan rambutnya dengan satu tangan. Dengan tangan lainnya, dia memukul secara berurutan, melepaskan pukulan yang sangat kuat langsung ke wajah Campari yang terkejut sampai pada titik bahkan tidak mampu bereaksi. Pada saat yang sama, saat dia merusak wajah musuhnya, Vegito memberitahu bahwa tidak masalah jika Campari adalah seorang angel. Vegito tegaskan tidak ada yang mengganggu keluarganya dan lolos tanpa hukuman. Puas dengan pukulan ke wajah, Vegito kini mengumpulkan sebagian energi di tangannya,
hanya untuk kemudian memukul wajah Campari dengan energinya, menghasilkan ledakan kecil dan mengirim sang angel pergi dan jatuh ke tanah. Dia sekarang memiliki penampakan yang sangat berbeda, dengan kulitnya yang dulu halus, kini menunjukkan retakan dari mana darah merembes. Wajahnya yang dulu sempurna, kini benar-benar cacat. Dengan sempoyongan, Campari berhasil bangkit. Dia harus menyembuhkan dirinya sendiri lagi, sambil merentangkan tangannya untuk memanggil tongkatnya lagi. Tapi, tidak ada waktu karena segera setelah tongkat itu mencapai tangannya, Pegito secara bersamaan tiba dengan pukulan yang menghancurkan dalam penerbangan, menghancurkan dada sang angel, menembuskan tangannya dengan satu tangan. Rasa sakitnya begitu besar sehingga Campari menjatuhkan tongkat yang baru saja tiba di tangannya. Dada dan mulutnya menyemburkan darah. Ketika Pegito menarik tangannya, dalam sentakan tiba-tiba, sang angel jatuh berlutut. Kombinasi rasa sakit, syok, dan sesak napas mencegahnya bahkan untuk bisa bicara. Campari tetap dengan mata terbuka lebar, menunjukkan tatapan seseorang yang sudah berada di ambang kematian. Pegito mengarahkan salah satu tangannya, berkata bahwa para angel akan belajar untuk tidak mengganggu keluarganya lagi. Dengan hakai yang terfokus, Pegito secara ganas melenyapkan Campari dari keberadaan, membuat angel yang kuat dan bangga itu menjadi tidak lebih dari debu. Setelah pertempuran dimenangkan, Pegito menghela napas lega dan juga puas. Ketika dia melihat ke langit, merasakan kekuatan yang begitu besar mencapainya, meskipun dia berada di dimensi yang jauh. Saat pertarungan Gogeta Shinken dan sel hitam Super Saiyan Blue terungkap, medan perang telah menjadi badai kekuatan dengan energi yang bertabrakan dalam pertunjukan cahaya dan bayangan. Pertempuran berlanjut dengan setiap pukulan membentuk hasil yang akan datang dari pertarungan yang menantang batas kekuatan dan evolusi. Sel terus berkembang mencapai harmoni yang sempurna antara kekuatan Dewa Saiyan dan kekuatan yang berasal dari Frieza. Dan selain kekuatan-kekuatan ini, Gogeta juga bisa merasakan berbagai jenis energi di dalam dirinya yang berasal dari campuran ras raksasa yang gennya dimasukkan ke dalam dirinya. Sel ini sangat berbeda dari dua jenis sel yang diciptakan di bumi di dimensi Gogeta. Sel ini memiliki sumber genetik yang jauh lebih besar, menunjukkan bahwa Campari mengumpulkan gen dari berbagai realitas, melakukan persilangan genetik dengan niat menciptakan prajurit yang sempurna. Untuk memperburuk keadaan, data genetik sel ini dikumpulkan dalam realitas di mana makhluk-makhluk jauh lebih kuat daripada dalam realitas di mana Gogeta berasal. Kekuatan Frieza yang digunakan sel misalnya jauh lebih unggul daripada kekuatan Frieza dari dimensi Gogeta. Dengan kata lain, Gogeta sekarang menemukan android pamungkas sebagai lawannya. Sel menjadi lebih kuat setiap saat, berhasil beradaptasi dengan sangat baik terhadap gaya bertarung dan kekuatan Gogeta. Di sisi lain, Gogeta juga meningkatkan kekuatannya lebih dan lebih lagi saat lawannya semakin kuat. Gogeta melepaskan serangan 1000 tinju di mana banyak tangan yang terbuat dari energinya muncul di sekelilingnya dan mereka semua menuju ke arah sel yang terkejut oleh hal ini. Pada awalnya hanya berhasil menghindar tapi menerima serangan tinju energi ganda Gogeta dari segala arah. Bosan menerima pukulan-pukulan itu, sel melepaskan kekuatannya dalam bentuk ledakan, melenyapkan semua tinju energi yang telah diciptakan oleh Gogeta. Tapi ketika sel menghancurkan pukulan yang mengelilinginya, dia bisa melihat tinju skala planet datang ke arahnya, membawa kekuatan yang lebih unggul dari 1000 pukulan lainnya. Sel dipukul tepat oleh pukulan ini yang cukup kuat untuk menghasilkan dampak yang begitu mengerikan sehingga menghancurkan seluruh dimensi tempat mereka berada pada saat itu. Setelah menerima pukulan ini secara langsung, tubuh sel hancur seperti kecoa setelah menerima pukulan yang kuat. Sisi mengerikan dari sel yang benar-benar hancur tidak bertahan lama karena dia membuat tubuhnya pulih kembali. Gogeta mendatanginya dan bertanya apakah sel siap untuk lebih banyak mendapatkan penderitaan. Jawaban sel tidak datang dengan kata-kata tapi dengan pelepasan kekuatan baru. Kali ini dengan dua aura biru dan hitamnya menghilang karena sekarang sel menggunakan Ultra Instinct. Sel berniat membawa pertarungan ini ke tingkat lain. Sekarang Gogeta menyadari bahwa Ultra Instinct yang dimiliki sel ini tampaknya berbeda dari miliknya atau Pegito. Ultra Instinct sel tampak lebih murni. Gogeta udah mengerti karena sel memiliki gen Campari yang merupakan seorang angel, jadi sel bisa mengakses bentuk insting yang paling murni.
Di sini Cell membenarkan hal itu. Tapi bicara tentang Campari, Gogeta tanyakan apakah Cell masih belum menyadari apa yang terjadi pada Campari. Dengan kemampuan merasakan energi yang ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi oleh Shinken, Gogeta mampu merasakan semua yang terjadi dalam pertarungan antara Campari dan Vegito. Sedangkan Cell di sisi lain belum mengembangkan kemampuannya untuk merasakan energi sampai pada titik ini. Jadi Gogeta memberitahu saja bahwa Tuan dan pencipta Cell sudah mati. Cell termenung selama beberapa detik dan kemudian berkata dirinya diprogram untuk menjunjung tinggi penciptanya. Jadi Cell tidak senang tentang hal itu dan dia berharap bisa membantunya. Tapi di sisi lain Cell juga tidak merasa sedih. Secara mengejutkan bagi Gogeta, Cell berhenti melepaskan energi kembali ke bentuk dasarnya. Gogeta tanyakan apa yang terjadi dan berkata bahwa pertarungan ini masih jauh dari selesai. Cell mengatakan bahwa akan sangat menyenangkan untuk membawa pertarungan ini sampai akhir, tapi akan jauh lebih baik jika mereka bisa saling berhadapan di lain waktu. Cell menjelaskan meskipun dia adalah seorang jenius besar, kenyataannya dia baru lahir beberapa menit yang lalu, jadi dia belum terbiasa dengan kekuatannya. Akan jauh lebih baik jika dia punya waktu untuk menemukan lebih banyak tentang dirinya dan mengembangkan dirinya sehingga mereka bisa memiliki pertarungan yang sempurna. Mendengar permintaan dari Cell ini, Gogeta terpaksa setuju. Pertarungan akan jauh lebih menarik jika Cell mengembangkan keterampilannya lebih banyak. Kenyataannya adalah meskipun menggunakan bentuk Shinken-nya, Gogeta masih jauh dari menggunakan seluruh kekuatannya. Jadi jelas pertarungan akan jauh lebih baik dan lebih menantang jika dia memiliki kebutuhan untuk meningkatkan kekuatannya sampai batas. Cell menertawakan Gogeta dan berkata sepertinya mereka bicara dalam bahasa yang sama. Tampaknya Gogeta mengerti dirinya, jadi biarkan dia pergi. Dan Cell berjanji bahwa ketika mereka bertarung lagi, dia akan memberi Gogeta pertarungan paling sempurna dalam hidupnya. Gogeta sedikit termenung, bertanya-tanya apakah dia harus membiarkan hal ini terjadi atau tidak. Sampai pada akhirnya, dia membiarkan gairahnya untuk bertarung berbicara lebih keras dan memenuhi permintaan Cell untuk membiarkannya pergi. Cell berterima kasih padanya dan berkata dia tidak akan menyesalinya. Selain itu, Cell menyampaikan bisa jadi tujuan mereka sama dan mungkin menemukan diri mereka sebagai sekutu bukan musuh. Cell meninggalkan misteri di udara dan kemudian dia menghilang dengan teleportasi. Gogeta merenungkan kata-kata itu dengan rasa ingin tahu. Setelah pertempuran, Gogeta kembali ke dimensi pribadi Campari yang pada titik ini berada di ambang keruntuhan total. Vegito bertanya padanya apa yang terjadi pada Cell, dan Gogeta hanya mengatakan bahwa Cell telah melarikan diri dan dia tidak bisa menghentikannya. Vegito sedikit curiga dengan jawaban ini karena dia tahu tentang kemampuan Gogeta. Tapi dia tidak bersikeras untuk bertanya lagi. Kemudian Gogeta pergi ke dimensi di mana dia mengirim Gohan dan Android 21 untuk membawa mereka kembali. Setelah itu, dia membawa mereka kembali ke alam semesta besar, lebih tepatnya di dunia dewa. Menggunakan kemampuan roh paksa, Gogeta memisahkan Android 21 dari Bulma dan Bula. Dengan mudah, membatalkan penyerapan tersebut. Ketika dia melakukan ini, semua orang sangat terkejut karena Gogeta bisa menggunakan kemampuan seperti itu. Gogeta telah menghadapi fusion lain sejak tiba di dunia ini seperti Vegito dan Piccolo. Gogeta tidak pernah menggunakan kemampuan ini pada mereka. Gogeta menjelaskan semuanya, mengatakan bahwa dalam kasus Piccolo, fusion Frieza dan Piccolo dari dimensi lain, dia tidak menggunakan kemampuan roh pemisah hanya karena dia tidak mau. Karena tidak akan menyenangkan melawan mereka tanpa kekuatan fusion. Tapi dalam kasus Vegito, Gogeta mengatakan bahwa untuk beberapa alasan, dia tidak mampu membatalkan fusion tersebut. Dia berteori bahwa mungkin kemampuannya tidak berfungsi pada Vegito. Singkatnya, karena beberapa keadaan aneh yang melibatkan hukum aneh setiap dimensi, Gogeta sepertinya tidak bisa membatalkan fusion Vegito. Di sisi lain, Gogeta bisa membatalkan fusion makhluk seperti Piccolo. Hal ini mengacaukan pikiran Vegito dan dia bahkan tidak mencoba memahami banyak agar tidak menjadi lebih bingung. Yang penting baginya adalah Bulma dan Bula sekarang baik-baik saja. Mereka bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan dengan Android 21. Camas mengatakan dia akan membiarkannya terperangkap di istananya untuk mencoba mendapatkan informasi tentang Angel lainnya. Dan tidak ada yang keberatan tentang hal tersebut. Vegito juga ingat bahwa Gogeta mampu melacak Bula ke dimensi pribadi Campari karena dia merasakan kekuatannya dengan sangat intens. Dan kemudian dia tanyakan apakah Gogeta tidak mampu melacak Pados, Whis dan Cell karena dia juga merasakan kekuatan mereka. Gogeta membantah dan menjelaskan bahwa Cell dan para Angel telah menyembunyikan aura ki mereka
jauh lebih baik daripada Bula. Jadi, menemukan mereka sekarang tidak akan semudah itu. Namun, Vegito tidak berkecil hati dan menjamin bahwa pada suatu titik, para Angel ini akan goyah dan itulah saatnya mereka semua akan dihancurkan. Gogeta setuju dengannya, tapi mengatakan bahwa untuk saat ini mereka bisa bersantai sedikit karena kemajuan yang baik dalam mengendalikan kekuatannya yang ditunjukkan Gohan dalam pertarungan melawan Super Android 16 dan Campari. Vegito memutuskan bahwa putranya siap untuk kembali pada pekerjaan sebagai patroli galaksi. Tapi mereka harus terus berlatih sesekali karena Gohan jelas masih memiliki banyak hal untuk ditingkatkan. Dengan kembalinya Gohan bekerja, Bula dapat kembali ke tugas-tugasnya bersama Bulma di sayap teknologi patroli. Meskipun begitu, Bula sekarang bersedia kerja di lapangan dan setuju untuk melakukan beberapa misi di lapangan dari waktu ke waktu. Dan setelah robot tempurnya dihancurkan oleh Super 17, Bulma bertekad untuk membuat mesin tempur dan aksesoris yang lebih baik lagi. Dia juga harus bekerja sama dengan Bula untuk memperbaiki pangkalan patroli galaksi yang rusak parah oleh Super 17. Dia meyakinkan Jaco bahwa dia akan membuat peralatan tempur yang lebih baik untuknya. Vegito dan Gogeta juga melanjutkan aktivitas normal, kembali menangani kejadian-kejadian yang muncul di seluruh alam semesta. Beberapa hari kemudian di benteng rahasia para Angel jahat, Rum berjalan di koridor dengan perasaan tertekan. Alasan kesedihannya adalah kematian saudaranya Campari yang merupakan orang kedua yang dibunuh oleh para Saiyan. Tiba-tiba, Rum menyadari sesuatu yang aneh datang dari salah satu tempat di benteng, lebih tepatnya di kamar Pados. Namun, dia merasa ini aneh karena beberapa hari yang lalu, Pados secara misterius meninggalkan benteng untuk melaksanakan rencana yang berkaitan dengan para Saiyan. Jadi, Rum tidak membuang waktu dan pergi ke kamar Pados. Ketika sampai, dia bertemu saudara perempuannya lagi yang memiliki ekspresi berseri-seri, memancarkan kegembiraan jahat yang sudah lama tidak dilihat oleh Rum. Rum tanyakan apa yang Pados lakukan setelah berhari-hari pergi dan mengapa Pados begitu bahagia. Pados menjawab dengan sedikit kenakalan bahwa dia telah bertemu dengan beberapa orang yang menarik. Rum melihat bahwa di bagian belakang aula besar tersembunyi di dalam bayang-bayang terdapat siluet 3 orang. Dia tanyakan siapa orang-orang ini, dan ketika ketiganya melangkah maju keluar dari bayang-bayang, Rum sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ketika Rum melihat tamunya, Pados berkata bahwa dia sekarang yakin Vegito dan teman-temannya akan dihancurkan. Sedangkan Vegito dan Gogeta saat ini masih berada di dunia para dewa. Mereka berada di sisi milik dewa penghancur, melatih kedua putranya. Gogeta melatih Virus muda, sementara Vegito melatih Champa muda. Kedua Saiyan tersebut melatih kedua putra Hakaisin melalui pertarungan ringan, namun penuh dengan pelajaran bela diri. Chamas melihat semuanya dari kejauhan, bersama Daishinkan di sampingnya. Chamas berkomentar bahwa berlatih dengan Vegito dan Gogeta memberikan efek pada anak-anaknya, karena mereka berkembang jauh lebih pesat daripada saat berlatih sendiri atau bersamanya. Daishinkan membenarkan hal ini karena mendengarkan pelajaran yang berbeda hampir selalu membantu kemajuan. Chamas katakan bahwa dalam beberapa hari terakhir tidak banyak pekerjaan untuk Gogeta dan Vegito. Jadi, mereka mencoba mencari segala cara untuk menghabiskan waktu. Daishinkan setuju dan menyatakan bahwa sejak Gohan mengembangkan kekuatannya, dia mampu menangani beberapa kasus yang biasanya diberikan kepada Gogeta dan Vegito sehingga mengurangi kebutuhan akan mereka. Terlebih lagi, untuk memperumit masalah, Gohan juga menerima bantuan dalam beberapa kasus dari Bula yang baru-baru ini menemukan kecintaannya pada pertempuran. Saat ini, pertempuran tingkat tinggi terjadi di salah satu bagian alam semesta yang besar. Gohan dan Bula sedang bertarung di sebuah planet melawan banyak pasukan prajurit tangguh yang tidak hanya menonjol karena kekuatan tempur mereka, tapi juga karena penglihatan mereka yang meningkat dengan mata merah dan keterampilan menembak yang hebat. Gohan dan Bula menghadapi penduduk planet sereal dari dimensi ini, tapi mereka tidak mengenal anggota ras ini. Terlebih lagi, penduduk sereal ini berbeda dari mereka yang berada di dimensi Gogeta. Orang-orang sereal ini jauh lebih kuat daripada mereka yang ada di dimensi asli, dan mereka juga orang jahat. Gohan dan Bula harus bertukar pukulan dengan beberapa orang sereal pada saat yang sama yang mengelilingi mereka dan menyerang dari segala sisi. Namun, mereka juga harus memperhatikan para penembak jitu yang mengintai dan menembak ketika ada kesempatan. Baik Gohan serta Bula harus menghindar agar tidak terkena tembakan energi di titik vital. Gohan berubah menjadi Super Saiyan, sementara Bula berubah menjadi Super Saiyan 2. Gohan sangat lelah karena dia telah menangani banyak kasus hari itu
Dan itulah sebabnya dia tetap berada pada Super Saiyan untuk menghemat energi sebanyak mungkin. Bula di sisi lain tidak selelah Gohan, tapi dia ingin menghindari penggunaan Super Saiyan 3 karena dia tahu dirinya akan kehilangan energi dengan sangat cepat jika menggunakan perubahan ini. Pemimpin para penyerbu dari dimensi lain ini adalah seorang penduduk sereal yang sangat aneh. Dia adalah seseorang yang memiliki separuh tubuh pria dan separuh lagi wanita. Prianya adalah Granola dan wanitanya adalah Muelai. Ini adalah versi jahat dari keduanya yang disebut Graceli. Graceli memberikan perintah kepada prajuritnya saat mereka menyerang Gohan dan Bula tanpa henti dengan cara yang terencana. Ketua sereal itu memberikan perintah dari jarak tertentu, sementara pasukannya bertarung melawan para Saiyan patroli. Alasan Gohan dan Bula berada di sana adalah karena kelompok penduduk sereal ini baru saja muncul di dimensi mereka. Mereka baru aja menyerang planet tempat mereka bertarung dan melenyapkan seluruh populasi tempat itu untuk menjadikannya planet baru mereka. Bula mendapatkan luka oleh salah satu tembakan itu, terserempet di tangan dan menderita luka sedang. Gohan memberitahu Bula bahwa mereka tidak bisa lagi melanjutkan situasi ini dan mereka harus mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Dia minta Bula untuk menggunakan Super Saiyan 3 demi menahan semua musuh ini. Sementara itu dia pergi mengejar ketuanya. Tapi Bula menyampaikan bahwa jika mereka meningkatkan kekuatan, mereka akan cepat lelah. Gohan memberitahu ini tidak akan menjadi masalah selama mereka mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Bula akhirnya setuju dengannya dan berubah menjadi Super Saiyan 3. Ketika Bula berubah, dia mulai bergerak dengan kecepatan luar biasa, melintasi medan perang dengan gerakan zigzag di antara musuh dan melepaskan berbagai serangan kepada mereka, baik serangan fisik maupun energi. Dengan gerakan seperti ini, Bula berhasil menyibukkan semua musuh dan Gohan manfaatkan gangguan dari para pasukan ini untuk maju melawan pemimpin Graceli. Sambil di saat yang sama, dia meningkatkan kekuatannya pada bentuk Beast. Menyadari pendekatan Gohan, Graceli mengarahkan jari ke arahnya dan mulai melepaskan beberapa tembakan energi. Tapi itu tidak berguna untuk menghentikan Saiyan tersebut yang mencapainya dengan tendangan yang ditempatkan dengan sangat baik namun berhasil dipertahankan. Setelah menangkis tendangan Gohan dengan kedua tangannya, Graceli menggunakan semburan menembakkan ledakan energi ke arah Gohan yang bergerak berputar untuk menghindari tembakan ini. Gohan pergi ke sisi Granola untuk mencoba sebuah pukulan. Namun, Granola menembakkan laser dari matanya yang akan mengenai titik presisi dan menghentikan jantung Gohan jika dia tidak menghindar ke samping pada saat yang tepat. Graceli memulai serangkaian serangan terhadap Gohan yang membalas dengan setimpal dan kemudian bahkan lebih unggul menyerang dengan pukulannya yang cepat, kuat, dan terampil. Menemukan momen yang tepat untuk serangan ini, Gohan memukul dada Graceli dengan serangan energi yang menusuknya, tapi rupanya itu hanyalah sebuah klon. Sementara itu, Graceli yang asli menampakkan diri di kejauhan, tangannya bersiap seolah memegang busur anak panah. Dia melepaskan ledakan energi yang sangat kuat, menembus ruang waktu saat melesat menuju Gohan. Namun, Gohan dengan cepat merentangkan tangannya dan membentuk perisai Ki yang berputar di depannya yang menghentikan serangan Graceli. Setelah melakukan ini, Gohan melemparkan perisainya yang berputar ke arah Graceli seperti cakram energi pemotong, membelahnya menjadi dua dengan potongan vertikal yang memisahkan Granola dari Muelai. Kemudian, Gohan berteleportasi di antara mereka, mengulurkan tangan ke masing-masing bagian. Dia memusnahkan keduanya dengan gelombang energi yang ditembakkan dari masing-masing tangan. Setelah pasukannya melihat pemimpin mereka benar-benar hancur, para penduduk sereal jahat itu menjadi putus asa. Dan akhirnya, Bula mengambil kesempatan ini untuk memusatkan seluruh kekuatan Super Saiyan 3-nya. Bula melepaskan energi ini sekaligus dalam ledakan yang menghancurkan mereka semua. Setelah serangan ini, Bula tidak tahan lagi karena dia sangat lelah dan kembali ke bentuk base-nya. Gohan juga menjadi lega karena pertarungan telah berakhir dan kembali ke bentuk base-nya. Dia hendak kembali ke tempat saudara tirinya berada, tapi tiba-tiba kabut yang sangat tebal mengambil alih tempat itu. Sampai-sampai dia hampir tidak bisa melihat satu kaki pun di depannya. Gohan awalnya bertanya-tanya apakah kabut mendadak ini adalah karakteristik tempat itu. Tapi Gohan kemudian menyadari
bahwa sumbernya adalah sihir dan bukan kejadian alami. Gohan berteriak memanggil Bula ketika tiba-tiba dia melihat sebuah siluet muncul di dekatnya. Orang ini segera mengungkapkan dirinya sebagai orang yang sama sekali asing bagi Gohan. Gohan tanyakan siapa sebenarnya orang itu. Pria asing itu mengatakan bahwa Gohan akan segera tahu sambil memancarkan kejahatan dalam senyumannya. Bula yang juga dibutakan oleh kabut tebal ini memanggil kakaknya Gohan. Dia tidak harus mencari jauh untuk melihat bayangan muncul di dalam kabut. Bayangan ini segera menunjukkan dirinya sebagai Gohan. Namun, dia tampak sedikit berbeda karena dia mengenakan pakaian lain dan juga memiliki ekspresi yang jauh lebih serius dan jahat. Di sisi lain, Gogeta dan Vegito yang masih berada di dunia para dewa mendengar radar dimensi Vegito mulai berbunyi. Dan pada saat yang sama, Gogeta merasakan 3 energi yang sangat kuat muncul di alam semesta yang besar ini. Keduanya bertemu pada saat yang sama dan menyadari bahwa 2 makhluk yang sangat kuat baru saja muncul di dekat Gohan dan Bula. Sementara di titik lain yang sangat jauh, orang ketiga juga telah muncul. Vegito tidak harus berpikir 2 kali sebelum memutuskan untuk pergi dan melihat siapa yang mengganggu anak-anaknya. Gogeta juga setuju dengannya dan mengatakan dia akan mengejar orang yang satunya lagi. Jadi, keduanya berteleportasi pada saat yang sama menuju musuh-musuh itu. Lalu, siapakah sebenarnya Gohan jahat yang muncul ini? Apakah dia adalah Black Gohan yang tidak kalah viral dari Black Goku? Dan siapakah 2 musuh lagi yang dimaksud Gogeta dan Vegito? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.